Halo semuanya, apa kabar? Sudah lama ya tidak bersua. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses dan lancar urusan-urusannya. Amin. Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media. Nampaknya tutorial-tutorial di channel YouTube Coding Media akan kita update kembali. Namun sebelum kita masuk ke seri tutorial, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi bernama Undangan Q. Ini adalah project web dari klien Coding Dev tentang aplikasi undangan dan juga buku tamu yang dibuat menggunakan framework Laravel baru. Nanti coba kita cek ya versinya. Kemudian database MySQL atau MariaDB, dan juga tampilannya tentu saja responsif menggunakan salah satu template Bootstrap yang keren karya anak bangsa, yaitu Stisla dengan beberapa custom. Inti dari aplikasi ini adalah untuk pembuatan undangan digital ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa pendataan tamu, kemudian kita bisa bikin undangan digitalnya, ada link publik dengan QR code-nya, kemudian bisa juga kirim ke email untuk undangan tersebut. Kemudian ada fitur scan in dan scan out. Jadi ketika di tempat acara nanti, teman-teman bisa scan QR code ketika tamu datang maupun pulang dengan alat barcode scanner atau QR code scanner tersebut. Untuk login akses ke sistemnya, yang bisa login tuh hanya 2 level, 2 role, yaitu admin, bisa melihat semua menu, bisa tambah, edit, hapus semuanya, dan juga level yang kedua adalah resepsionis. Dia hanya bisa mengakses beberapa menu saja. Kemudian untuk tamunya sendiri, dia tidak ada login ke sistem, tapi dia nanti bisa register akunnya. Jadi nanti jika pemilik acara atau adminnya ini nggak sempat untuk input data tamu dan juga undangan, maka tamunya bisa register sendiri, maka dia akan otomatis di-generatekan undangan digitalnya. Oke, kita coba satu-satu ya. Ini memang halaman utamanya diarahkan ke login. Coba kita login ya. Tetapi sebelum itu, karena ini saya baru bikin database baru, belum ada tabel-tabelnya, masih kosongan, maka saya perlu jalankan PHP Artisan Migrate Sheet. Nah, ini sudah selesai proses migrationnya, sudah dibuatkan tabel-tabelnya, kemudian juga ada data seedingnya. Jadi data default yang ada di sistem ini, seperti contoh data eventnya itu apa, data user untuk loginnya apa, kemudian data tamu. Jadi kalau teman-teman mau data tamunya kosongan, untuk sheet bagian tamunya nggak usah diaktifin, karena ini saya mau demo, jadi biar nggak input satu-satu data tamu, maka saya bikinkan data dummy untuk tamu dengan faker dengan jumlah tertentu. Oke, kita coba login. Ini coba saya salahkan ya passwordnya. Nah, dia ada muncul pesan seperti itu. Coba kita login. Nah, jika username dan passwordnya sudah sesuai, maka diarahkan ke halaman dashboard. Di sini yang bagian atas rekapan data-datanya. Data tamu yang sudah ada 30, data undangannya kosong, tamu yang datang masih kosong, tamu yang belum datang juga kosong. Kemudian di sini ada rekapan simple untuk acaranya. Detailnya bisa teman-teman cek di menu acara, bisa diedit juga datanya. Ini nanti berpengaruh data ini ke link undangan publik dan juga yang dikirim ke para tamu ya teman-teman. Kemudian di sini ada log kedatangan, karena ini belum ada tamu yang datang maka belum ada. Nanti kalau sudah ada yang dia scan in, maka akan ada rekapannya di sini, data terakhir di limit. Untuk data semuanya ada di menu log kedatangan di sini. Bisa difilter dan juga diekspor. Oke, kita lihat-lihat dulu ya menunya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Di sini
Di halaman profile kita bisa ganti password yang login ya. Kemudian untuk role admin, di sini kita bisa tambahkan role-nya, milih admin atau resepsionis seperti biasa, akunnya apa begitu. Kemudian dia bisa diedit, bisa mengedit user yang lain, kemudian bisa juga dihapus. Saya tidak akan coba bagian user ini. Ini login sebagai adminnya, kita coba login sebagai resepsionis. Dia hanya di sini kan slash user. Kita coba login sebagai resepsionis. Nah, dia hampir sama, cuman yang bagian tadi ya, update datanya itu tidak bisa diakses oleh resepsionis. Dia hanya bisa melakukan scan in, scan out, scan manual, dan melihat log kedatangan serta rekap di dashboard. Dia juga bisa edit passwordnya dia sendiri. Kemudian semisal kita akses halaman user, ini nggak bisa ya, karena dia sudah dibatasi dengan middleware. Kita login lagi sebagai admin. Oke, kita ke halaman tamu dulu ya. Di sini saya sudah generate 30 data dummy menggunakan Faker. Teman-teman bisa tambahkan juga di sini. Saya mau tambahkan contohnya ini. Untuk ID identitas ini opsional. Ini bisa diisi seperti nomor NIK atau nomor password dan sebagainya. Untuk emailnya wajib diisi karena nanti kita perlu kirim email ke usernya ya teman-teman. Di sini hanya ada fitur untuk kirim ke email. Kalau teman-teman mau custom untuk fitur kirim ke WA juga bisa, tetapi tentunya perlu biaya lebih ya. Kalau pakai email kan kita bisa coba pakai SMTP gratisan dari Google, dari Gmail. Oke, kita coba masukkan. Ini untuk pendataan saja, nomor telepon. Oh, coba saya simpan dulu ya. Nah, di sini sudah ada validasi yang bintang-bintang ini wajib diisi. Kita coba inputkan. Untuk keterangan tamu ini bisa diisi semisal pekerjaannya apa, atau dia ini teman kita di kuliah atau di apa begitu. Cuma pendataan saja, keterangan tambahan. Kita coba simpan. Nah, di sini berhasil menambahkan data ya. Datanya order by descending yang masuk terakhir ya. Kemudian bisa juga kita edit. Ini contoh saja. Nah, datanya terupdate ya. Bisa juga teman-teman hapus. Semisal saya mau hapus data yang lain ya, bukan data ini, karena nanti mau saya pakai. Cancel, nggak melakukan apa-apa, kita yes. Nah, datanya sudah nggak ada ya. Kemudian kita coba ke menu undangan. Di sini kita bisa menambahkan undangan juga untuk tamu-tamu. Di sini wajib dipilih nama tamu dan juga jenis tamunya. Coba kita pilih ya. Di sini order by nama ascending, jadi bisa kita cari di sini di selectnya, di combo boxnya, karena menggunakan select to. Nah, ini jenis tamunya apa. Di sini kalau udah dipilih otomatis ada detail datanya ya. Kemudian di sini jenis tamunya ada dua, regular atau VIP. Nanti ini juga akan muncul di link undangannya. Semisal VIP, nomor meja boleh kosong, keterangan undangan boleh kosong. Coba begini dulu ya. Kita simpan. Nah, dia akan tergenerate QR code otomatis. Kemudian untuk status kirim emailnya waiting. Ini artinya belum mengirim email. Nanti kalau sudah kita kirim email via yang di sini, maka kalau terkirim statusnya menjadi send. Warnanya menjadi hijau ya. Kemudian di sini dibuat oleh admin. Kalau tamunya register sendiri, nanti akan created by register begitu.
Oke, kita coba cek ya untuk link undangan publiknya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Ada gambar, kemudian ada judulnya, kemudian acaranya, acara apa, kemudian tamunya siapa dengan QR code ini, kemudian acaranya kapan, tanggalnya, kemudian jamnya, kemudian tempatnya, alamat, kemudian jenisnya tadi. Kemudian ini juga bisa disetting di acara di sini teman-teman. Nah, kata-kata ini ya, kemudian gambarnya juga bisa. Dan bisa di-download QR code-nya juga. Nah, terdownload ya teman-teman. Coba kita setting teman-teman. Namun sebelum itu saya mau coba fitur kirim emailnya dulu. Kita coba kirim email, tampilannya seperti ini ya. Sebelum kita edit, dikirim ke sini. Kirim. Nah, ini proses mengirim email, ditunggu dulu. Ini masih pakai SMTP gratisan dari Gmail ya. Teman-teman bisa ganti sendiri dari SMTP pihak ketiga atau dari hosting juga. Sekarang saya mau buka Gmail saya, mau cek apakah emailnya masuk. Nah, di sini ada satu email baru. Kalau kita buka, di sini judulnya ada, kemudian acaranya apa. Nah, sama ya tampilannya teman-teman. Mirip-mirip dengan yang di sini. Di sini bisa dibuka link undangan yang publik ini. Ini adalah link undangan publik teman-teman. Jadi kita tanpa login pun, semisal saya membuka browser yang lain gitu ya. Nah, dia tetap bisa diakses teman-teman. Oke. Kemudian coba kita edit untuk acaranya teman-teman. Dan di sini tadi ya, kalau sudah terkirim menjadi send, dan kita bisa kirim ulang sebenarnya untuk undangan. Oh ya teman-teman, di sini untuk satu tamu bisa dapat beberapa undangan ya. Relasinya one to many. Jadi semisal dia punya istri atau punya saudara yang mau datang ke acara, dia tidak harus register tamu satu-satu. Jadi tamu satu bisa dapat beberapa undangan dengan QR code berbeda-beda. Contoh nih, saya mau undangan lagi yang ini, VIP lagi. Kemudian semisal saya kasih ya di sini nomor mejanya 2A. Keterangan undangannya ini semisal untuk istri ini semisal. Nah, di sini ada keterangan tambahannya. Kita lihat link publiknya. Nah, di sini ada tambahan ya kalau dia ada datanya. Kalau yang tadi kan nggak ada kan. Kemudian coba kita ganti untuk acaranya ini teman-teman. Misal ini biarkan aja, gambarnya aja ya kita ganti sama jamnya yang di sinilah. Misal kita ganti. Misal kita ganti di sini. Misal saya pakai gambar yang ini. Nah, begini. Kita simpan. Berhasil. Kita lihat undangannya di sini. Nah, untuk jamnya sudah berganti dan gambarnya berganti juga ya di sini. Seperti ini tampilannya. Kita coba kirim lagi ke emailnya. Tadi yang ini ya. Kan di sini masih waiting tadi statusnya. Coba kita kirim email. Berhasil mengirim email. Nah, di sini di inboxnya ada satu lagi undangan yang sama, tapi dengan isi yang berbeda. Gambarnya sudah berbeda, jamnya juga sudah berbeda. Seperti itu. Oke, kemudian kalau dia
sudah datang, sudah di scan in, maka akan masuk ke log kedatangan. Karena di sini belum di scan, maka belum ada. Coba kita melakukan scan ya teman-teman. Ini yang bisa scan resepsionis juga bisa. Nah, di sini saya mau coba kasih contoh, semisal nih yang QR code ini. Ini saya nggak pakai alat QR code scanner ya teman-teman, tapi konsepnya sama. Artinya web ini bisa juga dipakai kalau teman-teman sudah konekkan dengan QR code scanner atau barcode scanner. Karena konsepnya dia hanya mengetik kemudian enter. Nah, berhasil ya. Kemudian kalau dia sudah scan masuk, scan datang, maka akan ada di log kedatangan di sini. Kemudian di detailnya akan muncul. Nah, teman-teman, sebenarnya ada fitur juga untuk capture kamera, teman-teman. Jadi, semisal device-nya ini ada webcam-nya, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada error karena untuk library ini supportnya di HTTPS. Jadi, kalau semisal teman-teman upload ke hosting, pasti aman ya karena biasanya sudah ada SSL-nya. Kalau ini di lokal, maka kita perlu force untuk SSL-nya. Jadi di Laragonnya saya setting untuk aktif SSL-nya. Sudah di force seperti ini, kita klik lagi. Nah, di sini muncul ya webcam-nya. Jadi perangkat komputer saya ini sudah ada webcam-nya yang aktif. Nah, ini muncul ya teman-teman. Karena dia sudah melakukan scan in, maka nggak bisa di scan lagi teman-teman. Atau kodenya salah juga dia ada alert error. Oke, untuk user ini karena dia sudah ini tadi ya, sudah datang, semisal kita scan out juga tanpa gambar dulu nggak apa-apa. Konsepnya barcode reader atau QR code scanner itu sama, yaitu diketik kemudian di enter. Ini saya paste kemudian enter, scan berhasil, scan outnya berhasil. Kemudian kalau kita lihat di bagian detailnya di sini kelihatannya datang pulangnya kapan. Di sini kita aktifkan juga untuk webcamnya. Oke. Kemudian arahkan lagi ke kursor. Oke, kita coba undangan yang ini ya, untuk istri ini kita lakukan scan in dan scan out dengan gambar. Semisal scan in-nya gambarnya seperti ini aja. Kemudian kita enter. Berhasil. Kalau dia sudah berhasil ya nggak bisa scan in lagi kan. Kemudian scan out-nya saya kasih tangan saya. Oke, berhasil. Kemudian kita cek di log kedatangan di sini yang nomor mejanya ini. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Jadi kalau dia nggak ada gambar maka nggak muncul. Kalau ada gambar dia muncul. Kemudian di sini ada menu scan manual. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya ini adalah ketika tamu dia datang mungkin lupa scan di barcode reader atau QR code reader itu tadi ya. Tapi panitia tahu dia itu datang terus pulang. Kita bisa scan manual di sini. Jadi nggak harus lewat scanner tadi. Kalau dia sudah di scan datang dan pulang maka disable buttonnya. Kalau dia belum di scan datang atau pulangnya belum, maka dia bisa diklik. Ini coba ya, ini dia belum datang, kita bisa scan manual di sini. Ada konfirmasi, kita proses, maka sesuai jam sekarang ya bisa di scan, berhasil. Kemudian semisal dia mau pulang, kemudian alatnya ada trouble atau semisal antri bagaimana, kita tahu dia ada, kita buka aja lewat halaman adminnya, kemudian kita scan lagi, sekali lagi untuk scan pulang. Kalau sudah scan pulang, dia nggak bisa di scan lagi teman-teman, seperti itu.
Detailnya ada di log kedatangan di sini. Kita bisa filter berdasarkan jenis tamunya, reguler, VIP, dan juga bisa diekspor berdasarkan datanya ini. Semisal ekspor yang VIP saja atau semuanya, begitu juga bisa. Nah, ini log kedatangan untuk semua data di Excel-nya ya. Nah, di sini ada 3 data. Kemudian di sini ada tautan undangannya. Kalau semisal teman-teman upload ke hosting, berarti ini otomatis HTTPS, kemudian nama domain teman-teman. Kemudian semisal kita filter VIP saja, kita ekspor. Nah, di sini ada 2 yang VIP saja. Oke, seperti itu. Jadi walaupun aplikasi ini fiturnya tidak banyak, tapi kalau semisal teman-teman mau belajar pakai aplikasi ini sudah lumayan ya. Ada fitur CRUD, ada scan, ada export Excel, ada filter, ada login multi level, dan lain sebagainya. Oke, mungkin fitur-fiturnya itu aja teman-teman untuk halaman adminnya. Kemudian halaman resepsionis, dia yang bagian sini di hidden, nggak bisa diakses. Coba ya kita logout. Kalau udah logout dia nggak bisa nyecan juga, dibatasi middleware-nya. Oke, semisal tamunya ini tidak diinput di sistem, tapi dia pengen datang ke acara. Kalau semisal kita nggak sempet atau kita nggak tahu data dia gimana, kita share aja link yang register di sini. Dia biar register sendiri. Ini saya contohkan ya. Nah, dia yang bintang-bintang ini harus diisi. Kita contohkan ini. Di sini ID identitasnya kalau dia daftar mandiri wajib diisi. Mungkin untuk validasi atau segala macam. Alamat opsional, sebaiknya diisi saja. Mau dibuat wajib diisi juga bisa, tinggal edit scriptnya dikit ya. Kemudian emailnya. Kemudian pendataan nomor HP-nya. Kemudian info lain tadi, semisal pekerjaan atau apa. Seperti ini, kita coba daftar. Oke, bisa dibatal, bisa disimpan. Nah, di sini registrasi berhasil, kemudian ada pesan, silahkan download QR untuk ditunjukkan saat acara. Nah, ini teman-teman, ini linknya ini disimpan, ini untuk link digitalnya. QR code-nya juga bisa disimpan. Tapi dia tidak otomatis kirim ke email ya, karena memang kliennya itu minta yang bisa kirim email dari halaman admin tadi, seperti itu. Dan kalau dia daftar mandiri, otomatis jadi reguler dan tanpa ada meja dan juga keterangan tambahan itu ya. Tapi kalau mau ditampilkan juga gampang sekali, tinggal tambahkan aja scriptnya. Oke, sebelum kita akhiri demo ini, ada yang kelewat sedikit. Di sini untuk upload gambarnya, kita upload di bagian public IMG di sini ya. Kalau dia belum ada foldernya, maka dibuatkan foldernya. Kalau sudah ada, maka tinggal diupload. Teman-teman bisa juga masukkan ke dalam storage. Ini ngelink ke storage app. Cuman di sini saya masukkan ke IMG. Kalau mau ditaruh di storage, tinggal diganti saja sedikit scriptnya. Di sini untuk menyimpan gambar tadi ya, gambar di atas undangan. Di sini untuk menyimpan QR code-nya. Kemudian di sini untuk menyimpan scan in dan scan out gambarnya. Oke. Di sini saya coba login lagi. Data undangan ini kan berelasi ke tabel tamu ya. Semisal di sini untuk data undangannya saja mau saya hapus. Di sini kan sudah ada 4 QR code ya. Saya mau hapus yang GLG ini.
mau hapus undangannya, otomatis nanti di sini harusnya kehapus biar tidak memberatkan server. Nah, dihapus di sini juga tinggal 3 ya. Kemudian semisal saya mau menghapus data tamu, otomatis data undangannya yang berrelasi dengan tamu tersebut terhapus beserta gambar QR code-nya. Semisal di sini yang ini saya hapus. Yes. Di undangan di sini tinggal 1 kan? Karena tadi ada 2 terhapus, di sini juga tinggal 1. Oke. Cukup menarik ya. Oke, info tambahan lagi. Di sini di webnya bagian acara, ini barusan saya reset untuk data gambar undangannya ya. Dia kalau di reset dikosongin, gambarnya jadinya ini ambil dari assets template, saya masukkan di situ. Ini bisa diganti dengan gambar-gambar yang lain. Kemudian semisal di sini saya ganti, nanti akan masuk yang di bagian event di sini ya. Ini saya kosongin barusan. Oke, kita coba. Saya pakai gambar yang ini, semisal kita simpan. Gambarnya berganti. Di sini ada gambar. Oke, semisal di sini kita hapus gambar di sini atau sefoldernya juga boleh. Di sini semisal saya hapus. Kemudian kita refresh. Di sini tampil gambar image not found. Ini juga ambil dari asset template. Kita hapus sefoldernya, tetap ambilnya ini ya. Kemudian kita bisa ganti lagi, kembalikan. Kita simpan. Berhasil. Kemudian dia di sini ada folder baru dibuatkan sistem. Kemudian isinya ada ini. Oke, seperti itu. Untuk versi framework Laravel yang digunakan, di sini 10.31 ya teman-teman. Kemudian untuk PHP-nya sudah support versi yang baru. Di sini kebetulan saya pakai yang versi 8.2. Oke, cukup sekian demo aplikasi undangan queue ini. Bagi teman-teman yang berminat, mungkin untuk bahan belajar atau dipakai untuk pencatatan buku tamu dan undangan di acaranya, teman-teman silahkan DM saja di Instagram @yukcoding ya di sini. Atau teman-teman bisa juga inbox di Facebook kami. Jangan lupa di follow sosial media kami untuk mendapatkan info atau demo-demo aplikasi menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang butuh jasa pembuatan atau custom aplikasi by request, apapun itu, asal ada rancangan lengkapnya, insya Allah tim kami siap untuk membantu membuatkan. Tentunya semua tadi SK-nya berlaku teman-teman. Baik, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, happy coding!